Bab 204. Hati Chu Yiming tiba-tiba menyusut, dan dia menyadari sesuatu dalam sekejap. Tepat ketika dia siap untuk menjalankan seluruh energi tubuhnya dan bertahan, dua energi sengit telah menembus udara dan menembus bahunya masing-masing. Apa? Chu Sulong berteriak lagi, dan lengannya juga dihapus oleh Hao Kun Qin. Jika kamu tidak memiliki ingatan yang panjang, maka lain kali, kekuatan akan menembus bagian tengah alismu, Hao Kun Qin berkata dengan dingin. Chu Yiming kedinginan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es 10.000 tahun. Dari kata-kata Hao Kun Qin, dia mendengar niat membunuh yang sangat dingin. Dia tidak ragu bahwa jika dia berani memprovokasi Hao Kun Qin lagi, Hao Kun Qin pasti akan membunuhnya. Dalam penantian Chu Yiming yang cemas, setengah jam berlalu. Hao Kun Qin mengangkat alisnya sedikit dan melihat keluar jendela, mereka ada di sini. Begitu suara Hao Kun Qin jatuh, suara baling-baling helikopter berputar samar datang. Saya melihat helikopter sipil terbang langsung dari langit yang jauh. Ketika helikopter terbang di atas rumah tua rumah Guo, helikopter itu tidak mendarat. Sebaliknya, ada 3 sosok manusia yang melompat langsung dari helikopter. Bang, bang, bang. Tanah di halaman langsung dihancurkan menjadi 3 lubang yang dalam. Di dalam lubang, seorang pria parubaya mengenakan jubah dengan wajah agung dan 2 pria tua melompat keluar. Pria parubaya yang mengenakan jubah Tao adalah penguasa tertinggi Sekte Lingwei, ayah Chu Yiming Chu Sulong. Dan kedua lelaki tua itu berdiri di sampingnya. Yang satu mengenakan jubah Tao dan merupakan penatua agung dari sekolah Lingwei, dan yang lainnya membawa pedang besar, dan merupakan penolong yang diundang oleh Chu Sulong, penguasa gerbang pedang Zhu Tianxiao. Seperti sekolah Lingwei, Sekte Tyrant adalah sekte kelas 2 dengan kekuatan yang kuat. Zhu Tianxiao, master seni bela diri, adalah pembangkit tenaga listrik semi-dewa yang terkenal. Ada catatan pemenggalan kepala seniman bela diri setengah dewa. Karena itu, Chu Sulong secara khusus memanggilnya untuk berjaga-jaga. Setelah ketiganya melompat keluar dari lubang, mereka berjalan agresif menuju rumah tua itu. Ledakan. Chu Sulong menendang pintu yang tertutup hingga terbuka, dan berkata dengan dingin, "Yang mana yang tidak bermata panjang, apakah kamu melakukan sesuatu pada putraku? Tidakkah kamu ingin hidup? Ayah, kamu akhirnya di sini." Chu Yiming, yang sedang berlutut di tanah, berteriak kegirangan saat melihat ayahnya datang. "Ayah, bajingan ini tidak hanya membangkitkan semangatku, tetapi juga melenyapkan kaki dan lenganku. Kamu harus membuatnya kram, memukul tulangnya dan membuatnya menjadi abu." Chu Yiming menunjuk Hao Kun Qin dan berteriak dengan gigi terkatup. Setelah melihat cedera Chu Yiming, Chu Sulong segera menjadi marah, matanya tertuju pada Hao Kun Qin, dan dia berteriak dengan membunuh, "Nak, jangan berlutut dan mati." Kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Chu Sulong dan menyapu ruang tamu. Saat Chu Sulong meledak dalam kekuasaan, tetua agung dari sekolah Lingwei dan Zhu Tianxiao, penguasa sekte Tuan, yang berdiri di sampingnya, juga meledak menjadi kekuatan alam semi-ilahi pada saat yang sama. Ledakan. Kekuatan 3 alam semi-ilahi seperti banjir langit dan bumi, menghancurkan segala arah. Melihat lekat-lekat, kekosongan di sekelilingnya mulai bergetar, menakutkan. Guo Zhengyang dan Wang Zufeng buru-buru memecahkan basis kultivasi mereka untuk melindungi para tetua Jaisu dan Song. Jika tidak, dengan basis kultivasi dari puncak transformasi duo, pada saat ini, ia telah secara paksa diliputi oleh kekuatan yang menakutkan. Tidak heran kamu bisa mengajari Chu Yiming sampah seperti itu. Ternyata ayahnya juga sampah yang tidak masuk akal. Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya, rasa dingin melintas di matanya. Pada saat berikutnya, sosoknya menghilang di tempatnya, berubah menjadi bayangan, dan bergegas menuju Chu Sulong. Kekuatan yang dilepaskan oleh 3 pembangkit tenaga alam semi-dewa tidak mempengaruhinya sedikitpun. Dengan kekuatan Hao Kun Qin, apalagi 3 prajurit setengah dewa, bahkan jika 30 prajurit setengah dewa pecah pada saat yang sama, itu tidak akan berpengaruh padanya. Ketika Chu Sulong melihat Hao Kun Qin menyerang, dia tidak bermaksud menghindar sedikitpun. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Perisai aura. Saya melihat Chu Sulong mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke arah kekosongan di depannya. Kekuatan seperti laut yang megah langsung mengembun di depannya, berubah menjadi perisai kekuatan biru-biru. Perisai ini sangat keras. Kekuatan pertahanan 10 kali lebih tinggi dari perisai aura yang ditampilkan Chu Yiming sebelumnya. Melihat perisai aura kental di depan Chu Sulong, Hao Kun Qin menunjukkan penghinaan di matanya.
Dia bahkan tidak menggunakan seni bela dirinya, langsung mengangkat tangan kanannya dan menepuk ke arah Aura Shield. Perisai auraku, bahkan jika Master Sekte Zhu Tianxiao melemparkannya, sulit untuk dihancurkan. Kamu tidak menggunakan seni bela diri, dan kamu ingin menghancurkannya dengan tangan kosong. Ini tidak berbeda dengan mimpi bodoh. Chu Sulong menunjukkan ejekan dan tidak percaya bahwa Hao Kun Qin bisa menghancurkan Aura Shield. Penatua Agung dan Zhu Tianxiao juga sedikit mengangguk dan setuju dengan kata-kata Chu Sulong. Namun, idenya indah, tetapi kenyataannya kejam. Ketika tangan kanan Hao Kun Qin ditampar pada perisai aura, retakan, terdengar suara pecah. Perisai aura yang sangat keras, seperti kertas. Itu tidak berhenti selama setengah detik, dan itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, 3 tamparan keras terdengar. Kepak, pop, pop. Sebelum ketiga Chu Sulong bisa bereaksi, tangan kanan Hao Kun Qin menamparkan pipi kiri ketiga orang itu secara bergantian. Chu Sulong dan ketiganya ditampar pada saat yang sama, berjuang menuju dinding rumah tua. Melihat dari dekat, pipi kiri mereka bertiga bengkak. Di antara mereka, penatua terkuat adalah yang terlemah. Dia ditampar dengan beberapa gigi, mulutnya penuh darah, dan citranya mengerikan. Putra ini bukan pembangkit tenaga listrik alam semi-dewa biasa, tetapi pembangkit tenaga listrik pemurnian tubuh terbaik. Teriak Zhu Tianxiao. Menurutnya, mereka yang bisa menghancurkan Aura Shield dengan tangan kosong hanya bisa dilakukan dengan pemurnian tubuh terbaik dan pembangkit tenaga semi-dewa. Tentu saja, mereka yang mematahkan belenggu juga bisa melakukannya. Tetapi melihat kerajaan Xia besar, hanya ada segelintir dewa yang kuat, dan masing-masing dari mereka adalah orang besar dan terkenal. Karena itu, Zhu Tianxiao bahkan tidak memikirkan pembangkit tenaga listrik para dewa. Dia tidak hanya berpikir begitu, tetapi Chu Sulong dan Tetua Agung juga berpikir begitu. Mereka bertiga semua menganggap Hao Kun Qin sebagai pemurni tubuh dan pembangkit tenaga semi-dewa kelas atas. Pergi bersama-sama. Chu Sulong mengedipkan mata, dan mereka bertiga menyerang Hao Kun Qin dari 3 arah yang berbeda. Setelah melihat adegan ini, Penatua Song buru-buru berkata kepada Guo Zhengyang, "Saudara Guo, jangan cepat-cepat membantu Raja Naga. Bahkan jika dia adalah pemurni tubuh dan pembangkit tenaga semi-dewa terbaik, dia tidak akan pernah bisa menjadi 3 dari 3 dewa. Peringkat yang sama. Lawannya, terutama Zhu Tianxiao, penguasa gerbang pedang, memiliki rekor pembunuhan 1 lawan 1 pembangkit tenaga semi-dewa." Menurut pemikiran Penatua Song, Guo Zhengyang dan Wang Zufeng keduanya adalah pembangkit tenaga semi-dewa. Mereka berdua bertindak bersama dengan Hao Kun Qin, dan setidaknya mereka bisa mengikat dengan Chu Sulong. Ketika tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, duduklah dan bicarakan baik-baik, dan masing-masing mundur. Cerita hari ini selesai. Tetapi setelah dia selesai berbicara, tidak ada Guo Zhengyang dan Wang Zuan yang bertindak. Bab 205. Ini membuat Penatua Song sangat bingung. Kamu tidak takut pada Raja Naga. Kamu tidak bisa mengalahkan 3 Master Sekte Chu. Suisu pernah ketika dia mendengar kata-kata lagu Penatua. Hanya ada 3 seniman bela diri semi-ilahi, dan mereka tidak akan menjadi bisa lawan Raja Naga. Ketika Hao Kun Qin masih dalam keadaan setengah dewa, dia telah membunuh beberapa prajurit musuh dalam keadaan setengah dewa di teater barat. Belum lagi bahwa sekarang Hao Kun Qin tidak hanya menembus alam dewa, tetapi juga mencapai tahap tengah alam dewa. Bahkan di daftar dewa dunia, kekuatan Hao Kun Qin adalah yang terbaik. Belum lagi ketiga bahwa Chu Sulong adalah seniman bela diri setengah dewa, bahkan jika tingkat kultivasi mereka telah mencapai tahap awal dari keadaan ilahi, mereka tidak akan menjadi lawan Hao Kun Qin. Kata-kata Jaixu menyebabkan pupil Elder Song tiba-tiba mengecil, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. 3 pembangkit tenaga alam semi-ilahi membangkitkan lawan Raja Naga. Itu membuktikan bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai alam dewa yang legendaris. Di bawah usia 40, dia masih pembangkitan tenaga ada Perangada atau Zangona Sangia Perang. Itu adalah Panglima Longting di teater barat. Sebagai penanggung jawab gerbang King Kong, Penatua Song tahu lebih banyak tentang dunia selain Chu Sulong, Zhu Tianxiao, dan lainnya. Karena itu, begitu Jaixu berbicara, dia menebak identitas Hao Kun Qin. Tidak heran jika Brother Guo dan yang lainnya tidak khawatir sama sekali. Dengan kekuatan Longting Commander, tidak ada yang bisa mengancamnya di seluruh Great Xia Kingdom. Elder Song diam-diam berkata dalam hati. Memikirkan hal ini, Penatua Song mendukung seluruh, dengan ekspresi gembira di wajah. Untungnya, saya tidak membantu Chu Yiming sekarang. Jika tidak, saya tidak akan hancur, tetapi sekolah A terpengaruh A.
Sekte King Kong juga merupakan sekte kelas 2, kekuatannya tidak sebagus sekte Ling Wei dan sekte yang mendominasi. Jika Anda khawatir Hao Kun Qin, konsekuensi dari gerbang King Kong akan sangat disayangkan. Tak beruntung, lagu Penatua membocorkan mata Chu Sulong dengan simpati. Dengan sekte Ling Wei dan pendekar pedang yang mendominasi, hanya ada sedikit orang dalam seni bela diri yang berani memprovokasi, tapi apa yang mereka kekuatan adalah ini adalah Panglima Longting di zona perang barat, Santo pelindung kerajaan Xia besar, dan pembangkit tenaga listrik legenda para dewa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa trio Chu Sulong menendang besi kali ini, dan itu adalah besi yang sangat besar. Bahkan sekolah kelas 1 tidak berani memprovokasi Hao Kun Qin. Belum lagi sekolah Ling Wei dan Dadaomen yang mendominasi hanyalah sekolah kelas 2. Jika Hao Kun Qin ingin memeriksa dengan faksi Ling Wei dan Dadaomen, dia tidak perlu melakukannya sendiri dengan satu perintah. Longting dapat meratakan dua seni bela diri. Chu Sulong dan ketiganya mungkin tidak jelas, tetapi lagu Penatua, sebagai orang yang bertanggung jawab di luar gerbang King Kong, sangat jelas tentang catatan Longting. Sebagai barak khusus pertama kerajaan Xia besar, Longting memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Di teater perang barat, dengan reputasi buruk, membunuh negara musuh adalah hal yang menakutkan. Menurut legend, lebih dari 3 pembangkit tenaga setengah dewa mati di tangan Longting. Yang lebih menakutkan adalah bahwa catatan ini tidak termasuk catatan Hao Kun Qin. Saat Penatua Song menyampaikannya, Chu Sulong, Zhu Tianxiao, dan Penatua Agung Sekolah Ling Wei telah menyerang Hao Kun Qin dari 3 arah yang berbeda. Telapak aura, Chu Sulong dan Tetua Agung, satu kiri dan kanan lainnya, menunjukkan keterampilan unik dari Sekolah Ling Wei pada saat yang sama. Saya dua hantu raksasa biru-biru, meledak ke udara, dan memuji Hao Kun Qin dengan keras. Terlalu lemah. Hao Kun Qin sedikit memberikan sedikit, menuangkannya dengan hati-hati, dan mengilapnya dengan ringan ke samping. Ledakan. Akibat kekuatan yang menyapu ke segala arah. Telapak tangan Hao Kun Qin secara langsung menghancurkan 2 bayangan biru, dan pada saat yang sama meledakkan Chu Sulong dan Tetua Agung. Nak, jangan terlalu bangga. Langkah pembunuh yang sebenarnya ada di sini. Di belakang Hao Kun Qin, ada senyum. Saya melihat Zhu Tianxia ke udara, memegang pedang perak di kedua tangan, dan menebas ke arah punggung Hao Kun Qin. Chu Sulong dan Tetua Agung yang terlempar ke udara semuanya menunjukkan balas dendam di wajah mereka. Ternyata serangan mereka berdua tadi tidak bermaksud merusak Hao Kun Qin, melainkan hanya untuk menarik perhatian Hao Kun Qin dan menciptakan peluang bagi Zhu Tianxiao untuk membunuh dengan satu pukulan. Pedang perak di tangan Zhu Tianxiao adalah nabing, yang telah membawa punggungnya sebelumnya. Pisau ini disebut Zhan Kong Dao, dan itu adalah senjata spiritual kelas menengah atas dengan kekuatan yang menakutkan. Itu dapat meningkatkan kekuatan Zhu Tianxiao beberapa persen. Dengan restu pedang Zhan Kong, Zhu Tianxiao dapat memiliki rekor membunuh seorang prajurit dengan pangkat yang sama. Han Yue Zhang. Zhu Tianxiao berteriak pelan, dan pisau Zhan Kong tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Energi yang terhitung jumlahnya terkondensasi pada Zhan Kong Knife, berubah menjadi bila bulan perak, dan menebas punggung Hao Kun Qin dengan keras. Pada saat ini, Zhan Kong Knife seperti bulan yang dingin di langit malam, sedingin es sampai ke tulang. Kudengar Han Yue Zhan, yang memiliki gerbang pedang yang mendominasi, sangat kuat. Ia memiliki reputasi yang sangat tinggi dalam seni bela diri. Tapi menurutku, hanya itu. Mulut Hao Kun Qin meringkuk dengan jijik, dan tanpa menoleh, langsung mengangkat tangan kanannya dan mengangkat punggungnya ke pedang Zhan Kong yang sedang menebas. Tangan yang tidak bersenjata semuanya adalah pedang. Apakah kamu pikir kamu adalah pembangkit tenaga para dewa? Zhu Tianxiao mencibir. Menurutnya, Hao Kun Qin sudah mati. Chu Sulong dan Penatua Agung yang tertiup ke udara juga tidak percaya bahwa Hao Kun Qin pasti akan mati. Namun di saat berikutnya, adegan yang mengejutkan mereka bertiga muncul. Tangan kanan Hao Kun Qin benar-benar menangkap Zhan Kong Dao dengan mantap. Tebasan Hanyu yang Zhu Tianxiao coba lakukan, tidak hanya tidak melukai Hao Kun Qin, bahkan kulit Hao Kun Qin tidak tergores. Segera setelah itu, ketiga Chu Sulong belum bereaksi dari keterkejutan, dan sebuah adegan yang membuat mereka semakin ngeri muncul. Tangan kanan Hao Kun Qin tiba-tiba menggunakan kekuatan-kekuatan yang sangat menakutkan dari tangan kanannya. Di mata ngeri trio Chu Sulong, tangan kanan Hao Kun Qin menghancurkan Zhan Kong Dao. Tidak hanya itu, sisa tangan Hao Kun Qin juga meledakkan Zhu Tianxiao.
Tidak mungkin, bahkan jika kamu adalah pemurnian tubuh terbaik dan pembangkitan tenaga semidewa, pertahanan fisikmu luar. Sangat tidak mungkin untuk menangkap hanyus lasku dengan tangan kosong. Zhu Tianxiao, yang terlempar ke udara, melihat pisau Zankong yang patah di depan mata, melihat penampilan seperti lonceng tembaga, dan dia berteriak tak percaya. Pisau Zankong bukan pisau besar biasa, tetapi senjata spiritual kelas menengah tingkat atas, bilahnya sangat keras. Bahkan jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat merusaknya. Meskipun dia melihatnya dengan matanya sendiri, Zhu Tianxiao masih tidak percaya bahwa seseorang dapat merusak pisau Zankong dengan tangan kosongnya. Kamu juga mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik alam semidewa tidak dapat menangkap tebasan hanyumu. Lalu, apakah kamu tidak menebak kultivasiku? Hao Kunqin berkata dengan main-main. Ekspresi Chu Sulong semua berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bahkan jika mereka bertiga idiot, mereka dapat memahami bahwa Hao Kunqin adalah pembangkit tenaga listrik legendaris di alam dewa. Apakah kamu Komandan Longting dari Teater Barat? Tanya Chu Sulong. Bab 206. Sebagai penguasa sekte Lingwei, meskipun dia tidak peduli dengan urusan luar tapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa seperti Longting Commander masih. Mengetahui bahwa Panglima Longting adalah terobosan terbaru di Kerajaan Xia Besar, dia bertanggung jawab atas barak khusus di Kerajaan Xia Besar. Tidak hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi juga kekuatannya yang mengejutkan. Hao Kunqin mengangguk acuh tak acuh dan mengakui identitasnya. Setelah memutuskan, Chu Sulong berkata, saya pikir saya memiliki beberapa masalah hari ini. Fraksi Lingwei saya menawarkan kompensasi kepada komandan, dan saya berharap komandan memaafkan saya. Sebagai sekolah kelas 2, sekolah Lingwei masih merupakan sekolah kedokteran, meskipun memiliki pengaruh besar dalam seni bela diri. Tetapi dibandingkan dengan Hao Kunqin, itu masih selangkah di belakang. Karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Chu Sulong memutuskan untuk menundukkan dan menerima nasihat. Hao Kunqin berkata dengan ringan, kompensasi tidak diperlukan, selama faksi Lingwei menyelesaikan transaksi antara Chu Yiming dan aku. Ketika Chu Sulong mendengar kata-kata itu, wajahnya terlihat menghilang. Dia berpikir bahwa Hao Kunqin akan berbicara dengan keras dan membunuh Lingwei dengan ganas. Dia tidak berharap Hao Kunqin hanya menyelesaikan transaksi. Chu Sulong terpesona, dan berkata dengan sangat bangga, tidak masalah, mari kita berdagang sekarang. Ketika Chu Yiming mendengarnya, dia segera berteriak dengan cemas, ayah, kamu tidak bisa berdagang. Chu Sulong mengerutkan kening, menoleh dan mengungkapkan Chu Yiming, mengapa kamu tidak bisa berbisnis? Sebelumnya mungkinkah ada transaksi yang kamu diskusikan tidak baik untukku? Chu Yiming berteriak, orang ini akan menghabiskan 1 triliun yuan untuk membeli faksi Lingwei kita. Mendengar ini, kulit Chu Sulong berubah seketika, dan air hampir meneteskan muram. Meskipun 1 triliun lebih dari 1 triliun, sekte Lingwei adalah warisan 1000 tahun yang diturunkan dari nenek moyang kita. Bagaimana itu bisa digunakan untuk perdagangan? Komandan, apa yang dikatakan putraku itu benar? Chu Sulong bertanya dengan suara yang dalam. Ya, Hao Kunqin mengangguk. Bagaimana jika saya tidak setuju dengan transaksi itu? Chu Sulong membocorkan langsung ke arah Hao Kunqin dan berkata dengan dingin. Hao Kunqin mencibir dan berkata dengan dominan, kamu tidak bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa menolak kesepakatan yang aku buat Hao Kunqin. Tidak masalah apakah kamu setuju atau tidak Unadama Linggi tidak ini. Petik 2. Nasib faksi Lingwei telah hancur sejak Chu Yiming memprovokasi dia untuk ketiga kalinya. Bukannya Chu Sulong bisa lolos dengan tidak setuju dengan transaksi itu. Komandan, masalah ini tidak bisa didiskusikan lagi. Anda tahu, meskipun Anda adalah pembangkit tenaga para dewa, sekolah Lingwei saya tidak perlu kesemek yang lembut untuk Anda tangani. Jika kita terburu-buru, Sulong penuh dengan ancaman. Dia dan tetua agung keduanya adalah pembangkit tenaga semi dewa. Jika Anda bekerja keras, itu sudah cukup untuk mengancam dewa biasa. Selain itu, dalam pandangan Chu Sulong, meskipun Hao Kunqin telah menembus ke alam dewa, tetapi setelah beberapa bulan, alam mungkin tidak sepenuhnya stabil. Dia dan tetua agung berjuang mati-matian, menggunakan metode rahasia sekte, yang pasti akan mengancam Hao Kunqin. Tentu saja, jika masih ada ruang untuk pemulihan, dia tidak mau bekerja keras. Karena begitu metode rahasia sekte digunakan, dia dan tetua agung akan membayar harga yang mahal, dan bahkan mungkin jatuh dari keadaan setengah dewa. Hanya karena faksi Lingwei-mu, kamu ingin mati bersamaku. Sungguh lelucon. Hao Kunqin melirik Chu Sulong dengan jijik, tanpa mengambil ancamannya.
Melihat seluruh kerajaan Xia besar, orang-orang yang memiliki kekuatan dan jaring yang mati dan rusak belum lahir. Komandan, kulit sapi bertiup terlalu banyak, tetapi akan pecah. Cahaya dingin melintas di mata Chu Sulong, dan tingkat budidaya alam semi-ilahi langsung pindah ke ekstrim. Kekuatan teror menyapu sekeliling. Melihat ini, Tetua Agung di samping juga meledak dengan kekuatan penuh. Meskipun Zhu Tianxiao tidak akan putus asa seperti Chu Sulong dan Tetua Agung, dia juga akan berkontribusi banyak ke samping. Hao Kun Qin melirik mereka bertiga, dan berkata dengan lemah, "Karena kamu sangat percaya diri, jangan katakan aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengirim rohmu. Selama kamu bisa menyembuhkanku, urusan hari. Anda melihat kekuatan rahasia-rahasia sekolah Lingwei saya hari ini." Dia mendorong dengan tiba-tiba, membuka mulutnya ke telapak tangan, dan menyemburkan darah. Yang disebut esensi dan darah natal mengacu pada hati dan darah prajurit, yaitu darah di hati, yang sangat berharga. Jangan melihat Chu Sulong hanya memuntahkan seteguk darah, tetapi seteguk kecil ini sudah cukup untuk menyebabkan dia menderita kerusakan parah. Dibutuhkan setidaknya beberapa bulan kultivasi diri untuk pulih. Dengan pengeluaran darah hidup, wajah Chu Sulong tiba-tiba menjadi pucat, dan napasnya lebih cepat. Tangannya ternoda dengan esensi dan darah hidupnya, dan dia dengan cepat membentuk beberapa sidik jari secara misterius, dan kemudian berteriak, seni kondensasi api naga surgawi. Mengaum. Raungan naga yang dalam terdengar, dan naga api mini berwarna darah tanpa tanduk tiba-tiba mengembun di telapak tangan Chu Sulong. Seluruh tubuh memancarkan nyala api yang ganas dan mendominasi. Pada saat yang sama, Tetua Agung di samping seperti Chu Sulong, menghadapkan dengan esensi kehidupan, dengan cepat membentuk beberapa mudra secara misterius, dan kemudian memadatkan naga api unihon berwarna darah mini di tangan-tangan. Namun, karena kekuatan Great Elder, Chu Sulong tidak kuat. Oleh karena itu, naga api berwarna darah yang dipadatkannya lebih ilusi daripada milik Chu Sulong. Seniman bela diri pil terkuat adalah pil api. Api pil sangat panas, tidak hanya untuk alkimia, tetapi juga untuk melukai musuh. Heavenly Dragon Condensing Fire Jue adalah metode latihan alkimia terbaik. Api pil berbentuk naga yang terkondensasi darinya sangat kuat. Ditambah dengan berkah dari metode rahasia, kekuatannya telah mengangkat beberapa persen pria. Ini adalah kepercayaan diri Chu Sulong. Pergi dengan. Chu Sulong dan Tetua Agung secara bersamaan mendesak api bertanduk satu warna darah di telapak tangan untuk menyerang Hao Kun Qin. Meskipun dua naga api berwarna darah adalah miniatur, mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan, yang sangat mengejutkan. Komandan, saya menyarankan Anda untuk menggunakan seni bela diri pertahanan terkuat untuk melawan. Jika tidak, itu akan dihapuskan oleh naga api, tetapi itu tidak akan baik. Chu Sulong pura-pura mengingatkan. Saya pikir kartu truf Anda adalah rahasia yang luar biasa. Tanpa dilupakan, ternyata itu adalah teknik api kondensasi Tianlong. Hao Kun Qin menunjukkan mengecewakan di wajahnya. Saya melihat bahwa dia tangan kanannya sesuka hati, menembak dua naga api bertanduk satu berwarna darah yang menyerang, dan dengan samar menamakan kata ayo. Telapak tangan kanan Hao Kun Qin tiba-tiba meledak dengan hisapan yang mengerikan, dan langsung merasakan dua naga api bertanduk satu warna darah ke dalam tubuhnya. Dan berubah menjadi api pilnya sendiri. Engah! Engah! Chu Sulong dan Tetua Agung menyemburkan seteguk darah pada saat yang sama, dan ekspresi mereka menjadi lesu. Terutama Penatua Agung, napasnya langsung jatuh. Basis kultivasi jatuh langsung dari alam semi-dewa ke puncak alam transformasi. Kedua naga api bertanduk satu berwarna darah ini diringkas oleh mereka menggunakan metode rahasia sekarang. Metode rahasia telah memecahkan oleh Hao Kun Qin. Melakukan serangan balik rahasia yang serius. Penatua Agung itu lemah, jadi kultivasinya jatuh. Bab 207. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu bisa menyerap api pil kami? Chu Sulong bertanya pada Hao Kun Qin dengan keras, terlepas dari luka internal yang disebabkan oleh balik serangan rahasia. Tianlong Condensing Fire Jue adalah dasar dari faksi Lingwei, dan tidak boleh ada masalah. Alasannya sangat sederhana, karena saya juga akan seni api kondensasi naga surgawi, kata Hao Kun Qin dengan tenang. Ketika suara itu jatuh, Hao Kun Qin mendesak energinya untuk menjalankan Jue api kental Tianlong. Mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga keluar, dan naga api sepanjang 1 inci dipadatkan di telapak tangan kanan Hao Kun Qin. Dibandingkan dengan naga api bertanduk satu berdarah yang diringkas oleh Chu Sulong dan Penatua Agung, naga api yang dipadatkan oleh Hao Kun Qin lebih solid dan lebih kuat.
Bagaimana kamu bisa mengetahui teknik unik seni api kondensasi Tianlong dari sekolah Ling Wei-ku? Kata Chu Sulong dengan terkejut. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan mendengarkan dengan keras, dan membaca dan berkata, versi lengkap dari seni api kondensasi naga surgawi, yang oleh Tuan Yao Wang Muan Kang oleh. Ketika tetua mendengar ini, wajahnya juga menunjukkan keterkejutan melihat Hao Kun Qin dengan tidak percaya. Mereka berdua menggunakan seni api kondensasi naga surgawi, untuk memadatkan naga api, yang merupakan naga banjir bertanduk satu, dan Hao Kun Qin memadatkan naga api. Itu adalah naga bertanduk ganda. Meski wujud naga api itu hanya satu tanduk, tapi artinya sangat berbeda. Versi lengkap, Tianlong Condensing Fire Art. Apakah kamu tidak berlatih versi lengkapnya? Hao Kun Qin menunjukkan ekspresi tertarik di wajahnya. Chu Sulong mengangguk dan berkata, ya, teknik api kondensasi naga surgawi, yang diturunkan dari leluhur para pendiri sekolah Ling Wei hilang. Teknik api kondensasi naga surgawi, yang sekarang kita latih adalah versi yang hilang dari penyerels. Petik 2. Setelah narasi Chu Sulong, Hao Kun Qin mengetahui bahwa sekolah Ling Wei didirikan oleh murid Yao Wang. Hanya saja muridnya memiliki bakat yang terbatas, dan dia tidak mempelajari versi lengkap dari seni api kental Tianlong. Oleh karena itu, jue api kondensasi Tianlong, yang dia berikan kepada generasi muda sekolah Ling Wei hilang. Meskipun leluhur generasi ketiga sekolah Ling Wei memiliki bakat luar biasa dan bakat ramuan yang luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan Yao Wang, masih ada celah tertentu. Versi lengkap dari teknik kondensasi api surgawi, yang dibuat oleh Yao Wang, api pil kental adalah Tianlong bertanduk ganda dan jue kondensasi api surgawi, yang diselesaikan oleh leluhur Wei rasi ketiga dari suku Ngola Jing Rubling, api piliga dari sekolah Jingah Mente kekuatannya melemah beberapa persen. Ini juga alasan mengapa tidak ada seniman bela diri alkimia yang lahir sejak sekolah Ling Wei mendirikan sekolahnya. Selama ratusan tahun, faksi Ling Wei telah menemukan versi lengkap, Tianlong Chongyaling Fire Jue, masih belum ada berita. Tanpa terlupakan, hari ini, di tangan Hao Kun Qin, dia melihat versi lengkap seni api pembekuan Tianlong. Setelah Hao Kun Qin mendengarkan narasi Chu Sulong, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia juga tidak menyangka bahwa seni api kondensasi naga surgawi memiliki hubungan seperti itu dengan sekolah Ling Wei. Komandan, karena Anda telah berlatih versi lengkap seni api kondensasi naga surgawi, Anda pasti telah menjadi seniman bela diri alkimia. Saya tidak tahu apa tingkat alkimia Anda. Chu Sulong bertanya dengan hati-hati. Hao Kun Qin berkata dengan santai, jika Anda berbicara tentang tingkat pil, harus dikatakan bahwa itu tidak baik. Karena saya hanya menyempurnakan pil peremajaan. Tingkat alkimia mengacu pada tingkat alkimia keseluruhan seniman bela diri alkemis, dan dia hanya akan memperbaiki pil peremajaan sekarang, dan dia belum mencoba untuk review memperbaiki pil lainnya. Oleh karena itu, Angat Timang. Setelah mendengar ini, Chu Sulong mau tidak mau mengecewakan. Tapi apa yang dikatakan Hao Kun Qin selanjutnya membuat gemetar dan wajahnya penuh kengerian. Meskipun saya hanya memperbaiki pil peremajaan, saya sudah bisa memperbaiki pil peremajaan dengan kualitas luar biasa. Dengan bakat eliksir saya, selama saya bisa mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan untuk pil lain, biarkan saya berlatih beberapa kali, itu akan baik-baik saja. Kendalikan pil semacam itu sepenuhnya. Tidak perlu waktu lama untuk menjadi seniman bela diri pil terkuat, kata Hao Kun Qin ringan. Dia tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Dia hanya memperbaiki pil peremajaan 3 kali dan mencapai tingkat atas. Tidak hanya 5 pil peremajaan yang dapat disempurnakan dalam satu tungku, tetapi kualitas setiap pil peremajaan telah mencapai tingkat kualitas tertinggi. Hal yang sama berlaku untuk jenis eliksir lainnya. Kumpulkan saja semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian dan biarkan dia berlatih 3 kali. Dia yakin untuk menguasai pil semacam itu secara menyeluruh, mencapai level 5 pil sekaligus, dan semuanya adalah pil yang aneh. Komandan, apakah Anda mengatakan bahwa Anda dapat memperbaiki pil peremajaan dengan kualitas yang sangat baik? Kata Chu Sulong dengan bibir yang sedikit gemetar. Bukannya dia menolak untuk mempercayai kata-kata Hao Kun Qin, tetapi berita itu benar-benar luar biasa. Anda harus tahu bahwa dalam seni bela diri saat ini, seniman bela diri ramuan yang dapat memperbaiki pil kelas menengah sudah menjadi keberadaan seperti kastanya air. Sebagai penguasa sekolah Ling Wei, dia justru karena dia dapat memperbaiki pil kelas menengah atas. Oleh karena itu, sekolah Ling Wei dapat menjadi sekolah kelas 2 teratas. Dan seniman bela diri ramuan yang dapat memperbaiki pil bermutu tinggi, di antara semua sekolah kedokteran seni bela diri, dapat menghitung dengan satu tangan.
Adapun seniman bela diri eliksir yang dapat memperbaiki eliksir yang luar biasa, mereka hanya ada dalam catatan kuno. Di sekolah kedokteran saat ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Bahkan, Raja Pil, yang dipuji sebagai orang pertama dari alkimia tidak akan bekerja. Hao Kun Qin sebenarnya mengatakan bahwa dia bisa memperbaiki pil peremajaan dengan kualitas luar biasa, dan Chu Sulong secara alami tidak bisa mempercayainya. Hao Kun Qin melihat ketidakpercayaan pada mata Chu Sulong, dan memuji jarinya ke Jai Ruo. Jai Su segera mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Chu Sulong. Ini adalah pil peremajaan yang baru disempurnakan oleh Raja Naga beberapa hari yang lalu. Chu Sulong menuangkan satu dan mengamatinya dengan cermat. Sebagai penguasa sekte Lingwei, Chu Sulong telah berlatih alkimia selama lebih dari 10 tahun dan memiliki pengalaman yang sangat kaya. Dia hanya meliriknya, dan dia yakin bahwa kualitas pil peremapila ini telah mencapai pria aneh. Chu Sulong mengejutkan botol giok di tangannya dan menemukan bahwa masih ada obat di dalam botol. Mereka semua menciptakan dan menahannya di udara penuh semangat. Dia ngeri menemukan bahwa kualitas 7 pil peremajaan yang tersisa telah mencapai pil kelas atas. Melihat 8 pil yang mengambang dihargai, sebuah ide pemikiran berani tiba-tiba terlintas di benak Chu Sulong, dan dia tergagap dan bertanya, "Komandan, Komandan, Anda telah menyempurnakan 8 buka band perah kali. 2 kali, tepatnya, saya memperbaiki 10 pil peremajaan yang luar biasa 2 kali, kata Hao Kun Qin. Ketika Chu Sulong mendengar kata-kata itu, matanya langsung meledak. Hanya digunakan 2 kali, artinya, 5 pil peremajaan dapat disempurnakan dalam 1 tungku. Dan kualitas setiap pil peremajaan telah mencapai pil aneh. Penatua Agung di samping, karena dia sangat terkejut, duduk di tanah. Jenius. Jenius yang tiada taranya, tetua itu dibangun pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Hao Kun Qin, Raja Pil, yang dikenal sebagai orang pertama dari alkimia, sangat lemah, tidak ada perbandingan sama sekali. Bab 208. Setelah keterkejutan, Chu Sulong dan yang lebih tua saling memandang, lalu sedikit mengangguk, dan membuat keputusan tertentu di hati mereka. Mereka berdua ayak ke tanah pada saat yang sama, memohon dengan serentak kepada Hao Kun Qin, "Komandan, terimalah kami sebagai murid." Ekspresi Chu Sulong dan Tetua Agung tidak ada bandingannya. Tidak ada kemunafikan. Jelas, keduanya sangat ingin memuja Hao Kun Qin sebagai guru mereka. Melihat ini, Zhu Tianxiao di samping tiba-tiba menarik napas, dipenuhi rasa tidak percaya. Chu Sulong dan Tetua Agung adalah pilar sekolah Lingwei. Bukan hanya pembangkit tenaga semi-dewa, tetapi juga seniman bela diri alkimia. Bahkan King Pil tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya sebagai magang. Dan sekarang, Chu Sulong dan Tetua Agung benar akan menyembah seorang seniman bela diri sebagai guru. Jika ini menyebar, bagaimanapun, itu akan menyebabkan kegemparan di seluruh seni bela diri. Tidak hanya Zhu Tianxiao yang tidak bisa mempercayainya, bahkan Hao Kun Qin sendiri sedikit heran, dan mengkonfirmasi kepada Chu Sulong dan yang lebih tua, "Kalian berdua ingin memuji saya sebagai guru?" "Oke," kata Chu Sulong dengan tegas. Dia dan magang tua Hao Kun Qin berpikir bahwa Zhu Tianxiao terkejut, tapi apa yang dikatakan Chu Sulong selanjutnya bahkan lebih mengejutkan bagi Zhu Tianxiao. "Kami tidak hanya ingin memujamu sebagai guru, kami juga ingin menjadi penguasa tertinggi sekte Lingwei," Chu Sulong berkata dengan serius. Sebelum Hao Kun Qin menawarkan 1 triliun yuan, dia ingin membeli faksi Lingwei. Baik Chu Sulong dan Tetua Agung merasa bahwa ini memprovokasi mereka. Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk bertarung dengan Hao Kun Qin. Tapi sekarang, keduanya tidak hanya harus menyembah Hao Kun Qin sebagai guru mereka. Dia bahkan menyerahkan seluruh sekte Lingwei dan membiarkan Hao Kun Qin menjadi penguasa. "Ini menghemat 1 triliun untukku." Hao Kun Qin menyentuh hidungnya dan tertawa kecil. Hao Kun Qin mengarahkan pandangannya ke Chu Sulong dan berkata, "Lihat ke atas dan lihat mataku." Mendengar kata-kata itu, Chu Sulong tanpa sadar mengangkat dan mengungkapkan mata Hao Kun Qin. "Om." Kepala Chu Sulong tiba-tiba menjadi kosong. Di matanya, mata Hao Kun Qin berubah lautan bintang yang luas, tanpa batas dan menakjubkan. "Apakah kamu dengan tulus membiarkan aku menjadi tuan?" Suara Hao Kun Qin sepertinya memiliki kekuatan magis. Setelah Chu Sulong seolah dimanipulasi, dia menjawab dengan tumpul, "Ini tulus." Penatua Agung dan Zhu Tianxiao di samping terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Kejutan spiritual, mereka semua pernah. Tetapi tidak pernah terpikirkan bahwa kekuatan mental akan begitu kuat. Bahkan pembangkit tenaga semi-dewa seperti Chu Sulong bisa mengejutkan. "Fak,
Penatua Agung dan Zhu Tianxiao sedang berpikir untuk membuat perbedaan. Meskipun seniman bela diri setengah dewa belum mematahkan ikatan, ia juga telah menembus batas tubuh manusia, dan kekuatannya sangat kuat. Pembangkit tenaga para dewa biasa, tidak ada cara untuk menunjukkan semangat keterkejutan kepada para prajurit setengah dewa. Tapi Hao Kun Qin berbeda, kultivasinya telah mencapai tahap tengah alam dewa, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap terakhir alam dewa. Kekuatannya adalah yang terbaik dalam daftar dewa dunia. Itulah mengapa mungkin untuk mengejutkan mental kepada Chu Sulong. Hao Kun Qin tidak tahu apa yang ditampilkan oleh Tetua Agung dan Zhu Tianxiao pada saat ini, dia terus menoleh ke Chu Sulong dan bertanya, "Mengapa membiarkan saya menjadi raja?" Chu Sulong menjawab, "Karena Anda adalah keturunan dari Patriarch of Medicine King, Anda akan memiliki versi lengkap teknik kondensasi api surgawi. Dan bakat alkimia Anda tak tertandingi di dunia. Anda adalah pemimpin masa lalu saya Sekte Lingat Wea dan Anda Lingatek. Maju dan menjadi sekolah kedokteran seni bela diri No. 1. Chu Sulong mungkin bukan ayah yang kompeten, tapi dia jelas seorang penguasa yang kompeten. Dia benar-benar ingin sekolah Ling Wei. Demi masa depan sekolah Ling Wei, dia rela melakukan apa saja, termasuk menyerahkan posisinya sebagai suzerain. Hao Kun Qin mengangguk sedikit, sangat puas dengan jawaban Chu Sulong. Di bawah keterkejutan mentalnya, jawaban Chu Sulong pasti merupakan pemikiran yang sebenarnya di dalam hatinya dan tidak dapat dipalsukan. Setelah Hao Kun Qin menarik diri dari keterkejutan mentalnya, mata lesu yang tua berangsur-angsur pulih, dan dia menatap Hao Kun Qin dengan ngeri. Seberapa menakutkan kekuatan pembangkit tenaga para dewa, Chu Sulong penuh ketakutan di hati Hao Kun Qin. Tangan ini mengejutkan, memungkinkan dia untuk benar-benar melihat celah antara dirinya dan Hao Kun Qin. Itu juga membuatnya mengerti bahwa mudah bagi Hao Kun Qin untuk membunuh. Tepat ketika Chu Sulong terkejut, Hao Kun Qin berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Sekte Ling Wei, aku akan menerimanya." Dia awalnya berencana untuk membeli sekolah Ling Wei. Sekarang, Chu Sulong dan Tetua Agung mengambil inisiatif untuk mengirim mereka ke posisi raja, jadi dia secara alami tidak akan menolak. Selain itu, ada hubungan besar antara seni api kondensasi Tianlong dan sekolah Ling Wei. Sekarang dia telah memperoleh rahasia Raja Obat, dan mempelajari versi lengkap kondensasi naga surgawi dari Jue Api. Dia dianggap sebagai keturunan Raja Obat. Secara alami, itu adalah kewajiban untuk membantu meneruskan warisan Yao Wang. Bawahan memberi hormat kepada Raja. Chu Sulong dan Tetua Agung berlutut ke tanah pada saat yang sama, berteriak dengan hormat. Tidak jauh dari sana, Chu Yiming, gemetar di sekujur tubuh, juga berteriak, bawahan memberi hormat kepada Tuan. Bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan mengira bahwa Hao Kun Qin, yang masih menjadi musuh beberapa menit yang lalu, akan menjadi master sekte dari Sekte Ling Wei dalam sekejap mata. Dan setelah ayahnya mengundurkan diri sebagai master sekte, dia, master sekte muda, secara alami akan berakhir sebagai akhir. Jika Hao Kun Qin ingin membunuhnya, dia tidak perlu melakukannya sendiri, dia hanya menggerakkan mulutnya dan memberi perintah. Ayahnya akan membersihkan pintu sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin ketakutan Chu Yiming, dan kepulan cairan yang tidak menyenangkan keluar di antara kedua kakinya. Hao Kun Qin sedikit mengernyit, menyapu angin kencang, dan langsung melemparkan Chu Yiming keluar dari bungalow tua. Putramu berperilaku buruk, dan dia harus didisiplinkan dengan ketat ketika dia. Jika ada waktu lain, bersihkan pintunya. Hao Kun Qin memandang Chu Sulong dan berkata dengan suara dingin. Melihat bahwa Chu Sulong mengambil inisiatif untuk melepaskan posisi master sekte, Hao Kun Qin memutuskan untuk melepaskan Chu Yiming sekali. Beri dia kesempatan untuk berubah. Terima kasih Sekte Guru. Chu Sulong berkata dengan tulus sebagai rasa terima kasih. Dia berpikir bahwa Chu Yiming sudah mati kali ini, tetapi dia tidak berharap Hao Kun Qin membiarkan Chu Yiming pergi. Ini membuat lebih menghormati Hao Kun Qin. Master Sekte, aku mengambilnya. Tapi untuk masalah magang, dengan 2 bakat alkimiamu, itu tidak cukup untuk menjadi muridku. Hao Kun Qin berpikir mereka, dan berkata, saya akan menerima keduanya sebagai murid terdaftar terlebih dahulu. Saya akan memberi Anda 1 tahun untuk berlatih. Jika 1 tahun kemudian, Anda akan membaiki pil saja mutu jumper. Tidak, akan dihapus dari daftar. Petik 2. Sebagai pembangkit tenaga listrik para dewa, standar magang Hao Kun Qin sangat ketat. Meskipun kultivasi Chu Sulong dan Penatua Agung telah mencapai alam semi-ilahi, tetapi masih gagal memenuhi kriteria untuk menerima murid. Harus lulus penilaiannya. Waktu 1 tahun, ditambah dengan bimbingannya,
jika masih mungkin untuk memperbaiki pil berkualitas tinggi itu hanya bisa menunjukkan bahwa Chu Sulong dan bakat alkimia tetua yang hebat terlalu bajingan. Tidak mungkin dia menerima pemborosan seperti itu sebagai murid. Bab 209. Ya Tuan. Chu Sulong dan Tetua Agung menjawab serempak. Meskipun Hao Kun Qin tidak secara langsung menerima mereka sebagai murid, biarkan saja mereka disebut murid. Namun di hati mereka berdua, ini sudah merupakan peluang besar. Anda tahu, Hao Kun Qin adalah seni bela diri saat ini, satu-satunya seniman bela diri obat mujarab terbaik yang dapat memperbaiki pil. Meskipun mereka berdua hanya murid terdaftar, mereka memenuhi syarat untuk mendengarkan bimbingan Hao Kun Qin. Di bawah bimbingan Hao Kun Qin, Chu Sulong dan Tetua Agung percaya bahwa tingkat alkimia mereka pasti akan meningkat dengan pesat. Setelah menyetujui guru dan menyajikan teh, Chu Sulong dan yang lebih tua berdiri di samping Hao Kun Qin dengan hormat. Pada saat ini, Zhu Tianxiao di samping tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Komandan, sebagai penguasa gerbang pedang, saya ingin mengundang Anda untuk melayani sebagai tetua tertinggi dari gerbang pedang saya. Hak dan status hanya yang kedua. Kepada saya sebagai kepala gerbang. Bila perlu, juga memiliki hak untuk memakzulkan Master Sekte." Petik 2. Pada awalnya, Zhu Tianxiao tidak begitu mengerti mengapa Chu Sulong dan Tetua Agung menginginkan Hao Kun Qin menjadi penguasa Sekte Lingwei. Tapi setelah mendengarkan jawaban Chu Sulong, dia mengerti. Hao Kun Qin bukan hanya pembangkit tenaga listrik di alam dewa, tetapi juga seorang jenius pil yang langka dalam 1000 tahun. Bakat alkimianya benar-benar menghancurkan Raja Alkimia. Dengan dia sebagai penguasa, masa depan sekolah Lingwei pasti akan sangat cemerlang. Karena itu, Zhu Tianxiao membuat keputusan penting untuk mendominasi masa depan gerbang pedang. Yaitu mengundang Hao Kun Qin untuk melayani sebagai tetua dari Dada Omen tertinggi. Untuk memeluk kaki tebal besar Hao Kun Qin, Zhu Tianxiao juga mengorbankan darahnya. Di sekolah seni bela diri, para tetua Taisang lebih unggul dari para tetua biasa. Bahkan para tetua agung dari sekte tidak sebagus para tetua agung. Ini benar-benar di bawah satu orang. Hak dan status adalah yang kedua setelah tuannya. Lebih penting lagi, penatua tertinggi memiliki kekuatan pemakzulan. Pertemuan para tetua dapat diadakan. Selama Anda bisa mendapatkan dukungan dari lebih dari setengah tetua, Anda dapat menggulingkan Master Sekte. Secara umum, para tetua tertinggi di sekolah seni bela diri semuanya dipegang oleh Master Sekte sebelumnya. Undangan Zhu Tianxiao kepada Hao Kun Qin untuk menjadi penatua tertinggi dari gerbang pedang yang mendominasi adalah preseden dalam seni bela diri. Jika berita ini menyebar, ledakannya tidak kurang dari Chu Sulong dan penatua agung sekolah Lingwei yang menyembah Hao Kun Qin sebagai guru. Apakah Anda yakin ingin mengundang saya untuk menjadi penatua tertinggi dari gerbang pedang yang mendominasi? Hao Kun Qin memandang Zhu Tianxiao dengan tatapan main-main. Sekte mendominasi adalah sekte kelas 2. Selain Zhu Tianxiao, wakil ketua sekte juga seorang seniman bela diri setengah dewa. Dalam pencaksilat, memiliki pengaruh yang besar. Begitu dia menjadi tetua tertinggi dari gerbang pedang, kekuatan Zhu Tianxiao akan menyusut banyak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan kekuatannya, jika dia tega merebut posisi pendekar pedang tertinggi, Zhu Tianxiao tidak bisa mencegahnya sama sekali. Zhu Tianxiao sendiri mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tapi hanya ada satu kesempatan. Jika Anda melewatkannya, akan sulit untuk menahan paha Hao Kun Qin lagi. Meskipun Zhu Tianxiao adalah seniman bela diri setengah dewa yang kuat, dia tahu bahwa potensinya telah habis. Jika tidak ada kesempatan melawan surga, tidak mungkin untuk mematahkan belenggu dan menerobos para dewa dalam kehidupan ini. Ketika dia tahu bahwa Hao Kun Qin dapat memurnikan pil kelas indah, hatinya langsung tergerak. Dia percaya bahwa Hao Kun Qin adalah kesempatannya melawan surga. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini, dia akan berhasil memeluk paha Hao Kun Qin. Dia telah sampai di ujung jalan seni bela diri, sangat mungkin akan ada keajaiban. Selain itu, dalam pandangan Zhu Tianxiao, Hao Kun Qin adalah dewa perang yang tak terkalahkan yang terkenal di teater barat dan santo pelindung kerajaan Xia besar. Dengan semua janji dan janjinya, dia pasti tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan moralitas. Jadi, dia memutuskan untuk bertaruh. Aku yakin, Zhu Tianxiao mengangguk dengan penuh semangat. Hao Kun Qin menatap Zhu Tianxiao dalam-dalam, dengan sentuhan penghargaan di wajahnya. Oke, tetua tertinggi yang mendominasi gerbang pedang, aku akan menjadi itu. Peluang itu cepat berlalu, dan hanya mereka yang memiliki keberanian,
berani melawan dan melanggar, yang dapat memanfaatkannya. Karena Zhu Tianxiao memiliki keberanian untuk bertarung, dia tidak keberatan memberi Zhu Tianxiao kesempatan. Jika Zhu Tianxiao berkinerja baik di masa depan dan memiliki kesempatan untuk membuat terobosan, dia secara alami akan memikirkan Zhu Tianxiao. Tetapi jika Zhu Tianxiao melanggar Yang Dan Yin dan menyembunyikan niat jahat, maka Hao Kunqin tidak keberatan memberinya tamparan dan mengirimnya ke jalan. Penatua Song, berdiri di sebelah Guo Zhengyang dan Wang Zuong, tampak iri di matanya. Dia juga ingin mengundang Hao Kunqin untuk melayani sebagai penatua tertinggi gerbang King Kong. Tapi dia hanya tetua ketiga gerbang King Kong, dan dia bahkan tidak memiliki hak untuk mengundang Hao Kunqin menjadi tetua biasa gerbang King Kong, apalagi mengundang Hao Kunqin menjadi penatua tertinggi. Akan lebih bagus jika Master Sekte ada di sini. Penatua Song diam-diam berkata dalam hatinya. Sayangnya, penguasa gerbang King Kong tidak ada di sini. Setelah Hao Kunqin setuju untuk melayani sebagai penatua tertinggi Badaomen, keluhan antara dia dan faksi Ling Wei dan Badaomen benar-benar hilang. Suasana di bungalow tua tiba-tiba berubah dari pedang menjadi harmoni. Hao Kunqin meminta Jai Xuan untuk menyerahkan daftar bahan obat kepada Chu Sulong, dan menginstruksikan, sesegera mungkin, cobalah untuk mengumpulkan bahan obat dalam daftar secepat mungkin. Ya, penguasa, kata Chu Sulong dengan hormat. Penatua Tai, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan bahan obat dalam daftar, kata Zhu Tianxiao. Hao Kunqin mengangguk puas. Setelah memecahkan masalah bahan obat, Hao Kunqin mengingat tujuan kedua dari faksi Yue Ling Wei hari ini, untuk memahami situasi seni bela diri saat ini. Dia bertanya, bagaimana situasi seni bela diri hari ini? Chu Sulong menjawab, kembali ke Sekte Master, ada lusinan seni bela diri dalam seni bela diri hari ini. Di antara mereka, ada 6 sekolah kelas 1, 18 sekolah kelas 2, dan lusinan sekolah kelas 3. Karena Sekte kelas 3 relatif lemah, dan selama ribuan tahun, beberapa sekte akan menurun karena tidak ada orang kuat di kota untuk waktu yang lama. Beberapa sekolah akan bangkit kembali karena kemunculan seorang jenius yang tiba-tiba. Oleh karena itu, jumlah spesifik sekte kelas 3 tidak dihitung di Wulin. Siapa yang berbicara tentang seni bela diri hari ini? Tanya Hao Kunqin. Itu adalah pemimpin seni bela diri. Dalam seni bela diri hari ini, masih ada pemimpin seni bela diri. Hao Kunqin mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa posisi pemimpin seni bela diri telah lama dibatalkan. Chu Sulong menjelaskan, kembali ke Master Sekte, pemimpin seni bela diri adalah nama internal seni bela diri. Menurut nama eksternal, dia sebenarnya adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri. Hao Kunqin mendengar ini, dan matanya tiba-tiba menunjukkan pandangan, maka pemimpin seni bela diri saat ini adalah Tao Qingfeng dari Wudang. Tao Qingfeng, kepala sekolah Wudang. Dia juga Presiden Asosiasi Budo hari ini. Chu Sulong mengangguk dan berkata, pemimpin seni bela diri dipilih setiap 5 tahun, dan pemimpin Qingfeng telah menjadi pemimpin seni bela diri selama 2 periode berturut-turut. Pada usianya, dia seharusnya tidak dapat terus menjadi pemimpin seni bela diri. Pemimpin seni bela diri. Pemimpin seni bela diri berikutnya adalah yang paling populer. Kandidatnya adalah Kepala Sekolah Qingcheng Yu Tianxiong. Yu Tianxiong, Hao Kunqin tiba-tiba memancarkan secercah cahaya di matanya. Selain Sekte Tang, sekolah seni bela diri yang terkait dengan keluarga Qian Yu Du adalah sekolah Qingcheng.